Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Soalun hal yajuzu tawassulu bin nabiyyi fid du'a ba'da intiqalihi. Bolehkah bertawasul kepada Kanjeng Nabi atau bertawasul dengan Kanjeng Nabi dalam doa setelah wafatnya beliau? Apakah kita boleh bertawasul dengan Kanjeng Nabi di dalam berdoa? Saat berdoa itu bolehkah kita bertawasul padahal Nabi sudah wafat? Al-jawabu, jawabannya, minal ma'anil lati usi'a fahmuha fil Islam fi aslinal hadis makna tawasul. Di antara makna-makna yang disalahfahami dalam Islam di masa kini atau di zaman kita ini adalah makna tawasul. Ini yang banyak disalahfahami. Mimma yujibu alaina an na'uda lil aslil lughawi wal makna syar'i lit tawassuli qabla al hadits anhu bitawassul. Yang menyebabkan kita harus kembali kepada makna asal secara lughat dan makna secara syar'i. Untuk makna tawasul itu sebelum kita membicarakan hukum tawasul kepada Kanjeng Nabi. Artinya kita harus membedah dulu arti tawasul ini artinya apa secara bahasa dan secara syar'i sebelum kita membicarakan hukum tawasul kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena banyak disalahfahami tawasul ki opo. Sebagian kesalahpahaman itu nggih, karena di sini nggak dijelaskan. Orang bertawasul itu disamakan dengan orang menyembah, disamakan dengan orang yang menyekutukan. Di antara tuduhannya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh orang musyrikin Arab ketika ditanya, kenapa kalian menyembah berhala-berhala itu? Mereka menjawab, mana budhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, berhala-berhala itu, kecuali agar berhala-berhala itu lebih mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka menyembah Allah melalui menyembah berhala. Sebagian umat Islam ini menyamakan tawasul yang dipraktekkan oleh sebagian umat Islam dalam doa ini disamakan dengan praktek orang-orang musyrik Mekah itu. Nah, ini namanya diantara kesalahpahaman tentang tawasul. Maknal wasilah fil lughati wasyar'i. Tawasul itu menjadikan sesuatu sebagai wasilah. Lah wasilah itu apa? Ini makna wasilah secara bahasa dan secara syar'i. Al wasilatu fil lughati al manzilatu indal malik. Arti wasilah secara bahasa adalah posisi atau kedudukan di samping atau di sisi raja. Wal wasilatu ad-darajatu, atau wasilah itu diartikan sebagai derajat. Wal wasilatu al qurbatu, atau wasilah diartikan sebagai kedekatan. Saya punya kedekatan dengan raja. Li al wasilatu ngindal malik, misalnya ngoten nggih. Saya punya kedekatan di sisi sang raja. Contoh yang lain, wa wassala fulanun ilallahi wasilatan. Si fulan menjadikan sesuatu sebagai wasilah menuju Allah. Artinya apa? Idza amila amalan taqarraba bi ilaihi. Artinya ketika ia berbuat satu amalan yang ia gunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu artinya dia beramal sesuatu yang tujuannya adalah mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu artinya dia membuat wasilah. Jadi amalannya itu sebagai apa? Wasilah. Wal wasilu ar-raghibu ilallah. Kemudian dari wasilah itu akan muncul isim fa'il, yakni al-wasil. Artinya al-wasil orang yang ar-raghibu ilallah, orang yang cinta atau rindu kepada Allah. Orang yang menginginkan dekat dengan Allah. Qala Labid, telah berkata penyair yang terkenal niku nggih, Labid penyair klasik niku. Arana salayadruna ma qadru amrihimi bala kullu dzi ra'yin ilallahi wasilu. Aron nasa ningali sapa ingsun annasa ing para menungso. Saya melihat orang-orang itu layadruna ma qadru amrihim. Aku lihat mereka itu tidak mengerti kadar mereka. Ma qadru amrihim. Bal kullu dzi ra'yin ilallahi wasilu. Bala nggih. Bala nggih, manane nggih. Kullu dzi ra'yin ilallahi wasilu. Setiap orang yang memiliki akal itu mereka pasti merindukan kepada Allah.
Ilallahi wasilu, merindu kepada Allah. Ini pembahasannya agak panjang karena ini langsung saya terjemah saja nih. Wa tawassala ilaihi biwasilatin idza taqarraba ilaihi biamalin. Seseorang bertawasul kepadanya atau kepada Allah dengan satu wasilah. Artinya dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sesuatu amalan. Wa tawassala ilaihi bikadza. Contoh yang lain, wa tawassala ilaihi bikadza. Dia telah berwasilah atau membuat wasilah kepadanya dengan ini, dengan sesuatu. Artinya taqarraba ilaihi bi hurmati asyiratin tu'tifu alaih. Dia mendekatkan dirinya dengan kemuliaan atau kehormatan hubungan yang membuatnya berkasih sayang kepadanya. Tu'tifu itu membuatnya berbelas kasih. Wal wasilatu al wuslatu wal qurba. Arti wasilah adalah al wuslah, nyambung maknane wuslah itu nggih. Wal qurba, dan kedekatan. Wa jamuha al wasail. Jamak dari kata wasilah adalah al-wasail. Sigot muntahal jumu. Ini secara bahasa. Wala yakhruju maknal wasilati syar'i andalikal maknal lugawi. Sementara wasilah secara syar'i maknanya ini tidak akan keluar dari makna lugat itu tadi. Karena tetap saja makna lugat itu tetap akan mempengaruhi makna syar'i. Fa inna qadiyata hayatil muslimi hiya ayataqarraba ilallahi wa yuhassila ridhahu wa sawabahu. Sesungguhnya prinsip hidup seorang muslim adalah mendekatkan diri kepada Allah dan menghasilkan ridhonya serta menghasilkan pahalanya. Kehidupan seorang muslim kan prinsipnya adalah menuju itu. Bagaimana bisa dekat dengan Allah, bagaimana bisa mendapatkan ridho dan pahalanya. Wa min rahmatillahi bina an syara'a lana kullal ibadati. Syara'a enggak usah pakai tasdid niku nggih. Wa min rahmatillahi bina an syara'a lana kullal ibadat. Di antara kasih sayang Allah kepada kita adalah Allah mensyariatkan kepada kita semua ibadah-ibadah. Jadi ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah itu sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa? Karena ibadah itulah cara kita bisa mendekati Gusti Allah. Wa fataha babal qurbi ilai, dan dengan itu Allah membukakan pintu kedekatan kepadanya. Fal muslimu yataqarrabu ilallah bisyatta anwa'il qurbat allati syara'aha Allahu azza wajal. Seorang muslim akan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan bermacam-macam ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Berarti kan syariat ibadah ini kan disyariatkan oleh Allah, ini dalam rangka saking sayangnya Allah kepada kita. Allah ingin kita bisa mendekatinya. Nah, Allah memberikan caranya. Yakni apa? Dengan ibadah. Wa kadzalika indama yusallil muslim fa innahu yataqarrabu ilallah bis-shalah. Begitu halnya ketika seorang muslim sedang mengerjakan sholat, maka sesungguhnya dia itu sedang mendekati Allah dengan sholatnya itu. Ai annahu yatawassalu ilallah bihadhi sholah. Artinya berarti dia berwasilah menuju Allah dengan sholat. Dia menjadikan sholatnya itu sebagai wasilah. Wa alaihi fa inal qur'ana kullahu ya'muruna bil wasilati bil qurbi ilallah. Bil wasilati ai bil qurbi ilallah. Jadi Al-Quran seluruhnya itu memerintahkan kita untuk berwasilah, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa qad dzakarallahu ta'ala al-wasilata fi kitabil aziz fi maudi'aini. Allah telah menyebutkan kata wasilah ini dalam kitabnya, artinya dalam Al-Quran, pada dua tempat. Allah menyebut al-wasilah ini dalam Al-Quran di dua tempat atau dua ayat. Al-maudi'ul awal ya'muru biha. Di tempat yang pertama Allah memerintahkan untuk bertawasul itu atau berwasilah itu. Yakni qala ta'ala, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang bertakwa, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah menuju Allah, carilah wasilah menujunya. Apa tadi wasilah? Sesuatu yang mendekatkan. Carilah apapun yang mendekatkan dirimu kepadanya, itu wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi artinya dalam ayat ini jelas terang Allah memerintahkan kita untuk bertawasul. Gimana? Perintahnya ceton ini. Perintahnya adalah untuk bertawasul. Menjadikan sesuatu sebagai wasilah itu dalam bahasa Arab disebut dengan tawasul.
Wathani yusnillahu 'alal ladzina yatawassaluna ilaihi. Ayat yang kedua, Allah memuji-muji, bukan memerintahkan tapi memuji. Memuji orang-orang yang bertawasul kepadanya. Fi du'aihim, di doa mereka. Orang-orang yang bertawasul saat berdoa. Nah, ini dipuji-puji oleh Allah. Qala ta'ala, ini firman-Nya adalah ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Yang tadi itu surat Al-Maidah ayat 35, yang ini surat Al-Isra ayat 57. Mereka itu adalah orang-orang yang berdoa sembari mencari wasilah menuju Tuhan mereka. Mereka adalah orang-orang yang berdoa. Mereka itu para nabi. Ini sebagian mufassirin ya. Para nabi itu adalah orang-orang yang berdoa sembari mencari wasilah menuju Tuhan mereka. Ini mengacu salah satu tafsiran ngeten niku. Ada tafsiran orang-orang yang mereka sembah itu, yakni para nabi. Kan sebagian orang itu menyembah para nabi di samping menyembah Allah. Padahal para nabi yang mereka sembah itu, yaitu diartikan menyembah. Itu mereka saja itu mencari wasilah menuju Tuhan mereka sendiri, kok malah disembah. Para nabi saja itu mereka itu mencari wasilah menuju Tuhan mereka, yakni menuju Allah, kok malah disembah. Ini tafsiran yang lain yang lebih populer sebetulnya. Tapi ini beliau Dr. Ali Jum'ah ini mengikuti tafsiran bahwasanya ini maksudnya adalah berdoa dengan tawasul, sehingga yad'una diartikan berdoa. Mereka adalah orang-orang yang berdoa sembari mencari wasilah. Jadi leh ndonga niku dibarengi karo tawasul. Ayyuhum aqrabu mana wasilah itu, atau ayyuhum di manakah di antara mereka yang lebih bisa mendekatkan kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut akan azabnya. Inna adzaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu ditakuti. Niki dua ayat yang secara terang menyebut kata wasilah. Yang satu, ayat yang pertama Allah memerintahkannya, yakni kita diperintahkan untuk mencari wasilah. Yang kedua, Allah memuji-muji orang-orang yang berdoa sambil berwasilah. Berwasilah niku bahasa bahasa lainnya tawasul. Wa qad tafaqatil madzhabul arba'atu ala jawazi tawassuli bin nabi. Semua mazhab empat mazhab ini bersepakat diperbolehkannya bertawasul kepada nabi. Artinya berarti apa? Menjadikan nabi sebagai wasilah, menjadikan nabi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Itu namanya bertawasul kepada nabi niku, nabi dijadikan perantara atau sarana untuk mendekatkan diri. Ini semua mazhab empat ini sepakat memperbolehkannya. Bahkan balistihbabi dzalika, bahkan kesepakatannya bukan hanya boleh, bukan jawaz saja tapi istihbab. Balistihbabi dzalika, bahkan atau melainkan disunahkannya tawasul itu. Bukan hanya boleh tapi sunnah. Wa adami tafriqi baina hayati wa intiqalihi syarif. Serta mereka juga bersepakat tidak memisahkan atau membedakan bolehnya tawasul tadi, tidak membedakan atau memisahkan antara nabi masih hidup atau sudah wafat. Orang beda nih, tawasul kepada nabi baik beliau masih hidup maupun sudah meninggal. Walam yasudha, tidak ada yang nrecel niku kontroversial atau berbeda, menabrak kesepakatan, itu namanya nrecel. Cara bahasa Indonesianya apa boleh? Menyimpang ya. Tidak ada yang menyimpang dari kesepakatan ini illa Ibnu Taimiyah, kecuali Ibnu Taimiyah. Haitsu farraqa baina tawassuli bin nabi fi hayati wa ba'da intiqali. Yakni ketika Ibnu Taimiyah ini dia memisahkan atau membedakan antara tawasul kepada Kanjeng Nabi atau tawasul dengan Kanjeng Nabi ketika masih hidup dan setelah wafatnya, itu dibedakan. Menurut siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah saja niku nggih. Yang lain niku mboten. Semuanya sepakat enggak ada bedanya. Baik masih hidup maupun sudah wafat. Yo keranten napa lah ini kan sudah. Kemarin kan sudah dibahas Nabi itu baik masih hidup maupun sudah wafat semuanya baik, enggak ada bedanya. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum.
Wala ibrata li syudzudzi. Penyimpangan Ibnu Taimiyah ini tidak diitibar. Artinya tidak dinilai, tidak direken, tidak perlu dijadikan acuan. La ibrah niki. Fanadul ummata ila tamassuki bima tafaqa alaihi a'immatuhal a'lam. Maka kami mengajak umat Islam untuk berpegangan kepada apa yang disepakati oleh para imamnya. Ini para imam umat ini. Yang para imam ini yang ibarat seperti gunung. Al-a'lam ini yang kang kaya gunung-gunung. Jadi para ulama itu diibaratkan seperti gunung. Fungsi gunung itu diantaranya adalah membuat keseimbangan, ya. Diantaranya sebagai tanda, ulama yang tanda untuk menunjukkan arah. Wa hatta la nukarrirul kalam, dan sehingga kita tidak perlu mengulang-ulang pembahasan ini. Fa fi ijabati su'ali sabiki walladzi kana yas'alu an qaulihi ta'ala walau annahum idzalamu anfusahum ja'u ka fastaghfirullah wastaghfarallahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahima. Telah disebutkan di dalam menjawab pertanyaan yang telah lalu, dan juga niki nggih pertanyaan yang isinya tentang pertanyaan tentang ayat niki, ayat walau annahum idzalamu anfusahum kemarin nggih. Jika mereka itu mendolimi diri mereka, kemudian mereka mendatangimu wahai Rasul, kemudian mereka beristighfar meminta ampunan kepada Allah, dan Rasul juga memintakan ampunan untuk mereka, niscaya mereka akan mendapati Allah sebagai zat yang penerima taubat dan pengasih. Pertanyaannya, hal tilkal ayatu baqiyatun amin tahat binti qalin nabi, apakah ayat itu masih berlaku ataukah sudah berhenti dengan wafatnya Kanjeng Nabi? Nah, kemarin sudah dibahas, dikupas, tidak perlu diulang lagi. Saat itu di dalam menjawabnya, naqalna mayusbitu istibabal madzhabi, saya telah menukil atau mengutip ya, dalil-dalil yang menetapkan saya telah menukil atau meriwayatkan atau mengutip bagaimana para mazhab 4 itu sudah menetapkan ya, disunahkannya tawasul kepada Kanjeng Nabi dan meminta istighfar dari Kanjeng Nabi. Falturaji, maka silahkan dibuka kembali. Falturaji ini. Wa fi ma yali nasrudul adillata minal kitab was sunnah allati kanat sanadan li ijma'il madzahibil arba'ah. Kemudian di bawah ini saya akan menyampaikan secara runtut dalil-dalil baik dari kitab atau Al-Quran maupun dari hadis yang menjadi dasar atau acuan ijma'nya atau kesepakatannya mazhab 4 itu. Kesepakatan untuk apa tadi? Diperbolehkannya tawasul. Baik Nabi sudah wafat maupun baik Nabi masih hidup maupun sudah wafat. Wahia, ini dalilnya ini. Yang pertama, awalan adillatul Quran al-Karim, dalil-dalil dari Al-Quran. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, niki wawumpun nggih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah menujunya. Dalil yang pertama. Yang kedua, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Yang kedua sama. Nggih, mereka lah orang-orang yang berdoa sembari mencari wasilah menuju Tuhannya, manakah yang lebih dekat dengan Tuhannya. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, mereka juga berharap akan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu itu ditakuti. Yang ketiga niki, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarallahumur rasulu lawajatullaha tawwabar rahim. Ayat ini juga dijadikan sebagai ayat atau acuan tentang tawasul. Fal ayatul ula, ayat yang pertama yakni ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ayat yang pertama itu ta'murul mu'minina ayyataqarrabu ilallah bisyatta anwa'il qurbat, memerintahkan orang-orang mukmin untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan bermacam-macam bentuk ibadah atau bentuk kurbah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Bermacam-macam silahkan,
dengan sholat, dengan sholawat, dengan baca Quran, dengan yang lain-lain silahkan, dengan bersedekah, dengan tersenyum kepada tetangga, dengan membela negara, itu semuanya adalah syatta anwa'il kurubat, berbagai macam bentuk-bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini perintah Quran seperti itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Wa tawassulu bin nabi, mesti ini ngoten nggih, la alas shawab nggih. Bertawasul dengan nabi, bukan kepada nabi, karena tawasulnya kepada Allah nggih. Gitu. Tawasul menuju Allah dengan kanjeng nabi ya, atau menggunakan kanjeng nabi. Fit dungai minal kurubat, bertawasul kepada atau dengan nabi ini di dalam doa itu termasuk bentuk kurbah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Allati satas butuh tafsilan fisti'radi adillatis sunnah, yang akan napa niki nggih terbukti secara terperinci saat menjelaskan dalil-dalil yang dari napa niku sunnah atau dari hadis. Nggih, jadi nanti akan ada dalil-dalil sunnah atau hadis yang menjelaskan, menetapkan bahwasanya tawasul kepada Nabi di dalam doa ini, atau tawasul dengan Nabi di dalam doa ini termasuk bentuk qurbah. Walaisa hunaka ma yukhassisu wasilatan an wasilatin, dan di bab itu tidak ada tidak ada dalil yang mengkhususkan satu wasilah daripada wasilah yang lain. Maknanya fal amru amun, perintahnya itu bersifat umum, tidak ada pengkhususan wasilah Nabi ketika hidup atau mutlak, itu amun. Bikuli anwa'il wasaili, atau wasilah napa niku bikuli anwa'il wasaili lati yardallahu biha, dengan berbagai macam wasilah yang diridhai oleh Allah. Nah, jadi tidak ada pentaksisan, hanya wasilah itu hanya boleh kepada si A atau si B, atau ketika A masih hidup. Nah, ini enggak ada taksis itu. Perintah wasilah ini umum. Wasilah itu dengan apa-apa umum. Dawe Quran ya wabtahu ilaihil wasilah, ngoten mawon. Jadi apapun siapapun bisa dijadikan apa? Wasilah. Sementara pokoknya segala sesuatu yang punya potensi untuk mendekatkan diri kepada Allah, lah niku bisa dijadikan apa? Wasilah. Wa du'a'u ibadatun. Doa itu termasuk ibadah. Bahkan napa niku dalam hadis niku disebut ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Wa yuqbalu talama annahu lam yakun biqati'ati rahim, biqati'ati rahimin, dan doa itu akan senantiasa diterima selama bukan berupa doa meminta putus silaturahim au ismin, atau doa yang berisikan dosa. Nah, selama bukan itu maka doa akan senantiasa tetap diterima. Atau awih tawa ala alfadhin tata'aradu ma'usulil akidah, atau doa itu selama doa itu tidak memuat kalimat-kalimat, nah, okay, kalimat-kalimat atau kata-kata yang bertentangan, berlawanan dengan dasar-dasar akidah wa mabadil Islam, dasar-dasar akidah dan apa niku prinsip-prinsip Islam. Ayat yang pertama, perintah bertawasul secara mutlak bisyatta anwa'il kurubat, dengan bentuk ibadah apapun, tidak ada pentaksisan. Ngerti nggih? Jadi silahkan bertawasul kepada Allah itu dengan sholat, dengan baca Quran, dengan ngaji saben dina ngeten iki, amin Allahumma amin. Ini cara kita untuk mendekati Gusti. Lawal ayatu tsaniyatu, ayat yang kedua, yusnillahu azza wa jalla ala haula'il mu'minin, Allah memuji mereka orang-orang mukmin itu alladzina stajabu lillah, yang mengijabahi seruan Allah,
atau menyambut seruan Allah, wa taqarrabu ilaihi bil wasilati fidunga, dan mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan cara wasilah atau dengan cara berwasilah di dalam doa mereka. Kama sanubayyinu kaifa yatawassal muslim ilallah fi du'ai binas sunnah. Bagaimana saya akan menjelaskan bagaimana seorang muslim bertawasul kepada Allah dalam doanya, yang akan saya jelaskan dari dasar sunnah atau hadis. Nanti akan dijelaskan piye to carane, bagaimana caranya seorang muslim itu berdoa kepada Allah dengan cara wasilah. Itu nanti penjelasannya gamblang di dalam hadis. Nah, ayat itu yang jelas hanya memuji. Ayat yang kedua ini memuji orang yang berwasilah saat berdoa. Kalau caranya nanti dijelaskan di dalam hadis. Wal ayatu salisatu, ayat yang ketiga tadi, yakni walau annahum idzalamu sharihatun fi talabillahi minal mu'minin adzhaba ilan nabiyyi. Ayat ini secara terang, secara ceplos menjelaskan tentang perintah Allah kepada orang-orang mukmin untuk berangkat atau untuk sowan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'uka niku nggih. Jadi orang-orang yang zalim, orang-orang mukmin yang berbuat salah, segeralah mereka datang kepada Kanjeng Nabi, ngoten. Kemudian ayat itu menjelaskan juga wastighfarallaha inda dzati. Kemudian setelah sowan kepada Kanjeng Nabi, mereka istighfar kepada Allah di samping zatnya Nabi, neng cedake zate Kanjeng Nabi asyarifati yang mulia. Nah, dengan itu wa anna dzalika arja fi qabul istighfarihim, bahwasanya hal itu lebih memberikan pengharapan, memberikan potensi besar, ngoten nggih, akan diterimanya istighfar mereka. Jadi istighfar saat sendiri atau saat jauh dari Kanjeng Nabi dengan istighfar di dekat Nabi ini lebih bisa diharapkan diterimanya kalau istighfarnya di dekat Kanjeng Nabi. Sesuai ayat niku, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaralahumur rasulullah wajatullaha tawwabar rahima. Sesungguhnya andaikan mereka itu ketika berbuat zalim atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka mendatangimu wahai Muhammad, lalu mereka meminta ampunan kepada Allah dan Rasul juga memintakan ampunan untuk mereka, niscaya mereka akan mendapati Allah sebagai zat yang maha penerima taubat dan pengasih. Lah niki kan padha karo tawasul juga. Nggih mboten? Tadi istighfar langsung ya tetap diterima sih nggih. Insyaallah tetap diterima, tapi lebih bisa diharapkan ketika istighfarnya dekat dengan Kanjeng Nabi. Ono saranane. Sarananya siapa nih? Kanjeng Nabi. Inilah yang disebut dengan apa? Tawasul. Sanian, yang kedua adilatus sunnah. Ini panjang guys. Hadisnya satu saja dulu. An Utsman ibn Hunaifin, diriwayatkan dari Utsman bin Hunaif. Anna rajulan dhariral basar atan nabiyya, ada seorang pria yang buta, yang kehilangan pandangannya atau penglihatannya. Seseorang yang kehilangan penglihatannya sowan Kanjeng Nabi. Faqala, kemudian dia matur kepada Kanjeng Nabi, ud'ullah ayyu'afiyani, doakan kepada Allah, mintakan kepada Allah agar menyembuhkan saya. Qal, kata Nabi begini, in syi'ta da'autu, kalau kamu memang mau saya doakan. Tapi wa in syi'ta sabarta, tapi kalau kamu mau sabar saja kamu. Milih endi kan? Disuruh milih tak dongake apa milih sabar. Fa huwa khairun laka, jika kamu bersabar maka itu lebih baik. Jadi wis diempet wae, ngoten lho. Jadi disuruh memilih. Jadi orang ketika punya penyakit niki mangke napa nggih? Swargane luwih cepet gampangane ngoten nggih. Tapi ketika memang pengen didoakan ya didoakan, sembuh nanti. Nah, sebagian ulama kemudian menyimpulkan bahwa orang berobat itu pilihan, bukan kewajiban. Buktinya Nabi niki menyuruh memilih, mau tak doakan sembuh atau kamu sabar saja. Qala rajul fat'uh, kalau begitu doakan, tetap njaluk didongake. Qala rawi, kemudian periwayat ini menceritakan begini, fa amarahu ayyatawaddo'a fayusin, atau sinten Hunayf niku nggih, Utsman bin Hunayf. Fa amarahu ayyatawaddo'a fayusina wudu'ahu wa yad'u bihadza du'a. Kemudian Nabi memerintahkan pria tadi yang kehilangan penglihatannya tadi untuk berwudu. Kemudian dia membaguskan wudunya dan berdoa dengan doa ini. Ini perintah Nabi. Apa isi doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika. Seigotnya jelas banget nih. Seigot tawasulnya cetha banget nih. Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu.
wa atawajjahu ilaika binabika, dan saya menghadapmu melalui nabimu. Iki lak nek ora tawasul napa niki jenenge? Dan saya menghadapmu, aku menghadapmu melalui nabimu. Siapa? Muhammadin Nabi Rahmah, yakni Muhammad Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammadu, tawasulnya langsung. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, inni tawajjahtu bika ila Rabbi, sungguh saya menghadap menuju Tuhanku melalui dirimu. Melalui diri Anda wahai Nabi, saya menghadap Tuhan saya. Fi hajati, untuk memenuhi kebutuhan saya ini. Hadhi yakni litukdoli, agar kebutuhan itu terpenuhi untuk saya. Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah jadikanlah ia pemberi syafaat dalam diri saya. Fasyafi'hu fiyya niki nek ora tawasul napa niki jenenge. Ini sing ngajari sapa niki? Kanjeng Nabi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Nasai. Waqad shahhahal haditsa al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi. Wala na'lamu ahadan dha'afahu, dan saya tidak mengetahui satu ulama pun yang mendhaifkan hadis ini. Hatta fi dzalikal asril hadis, bahkan di zaman napa modern ini. Dzalika hadzal fi dzalikal asril hadis, di zaman modern ini. Hatta di zaman modern ini kan. Kenapa kok nganggo kata-kata modern ini? Karena kan sekarang itu kan banyak orang yang gampang-gampang mendhaifkan gitu mboten. Hadisnya dhaif, dikit-dikit dhaif. Nah, hatta di zaman modern yang banyak orang gampang mendhaifkan hadis niku nggih. Nah, itu saja tidak ada satupun yang saya ketahui mendhaifkan hadis ini, kata beliau, Dr. Ali Jum'ah. Wa mimman istaharu bil manhaji tasaddudi, bahkan dari ulama yang terkenal dengan manhajnya yang keras, metodenya yang keras. Yang tasaddud niku sing aliran keras. Contohnya apa niki? Sing dicontohke faqat sahahahul as-sahahahu Syekhul Albani. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani sing terkenal tasaddudi niku. Tasaddudi terkenal aliran keras. Albani saja niku kan banyak sekarang niku nek ora disahih Albani ora wani nganggo. Seorang Albani itu lebih hebat dari Imam Bukhari kan. Jadi ngenteni disahihke Imam atau Syekh Al-Albani. Lah Syekh Albani saja tidak mendhaifkan hadis niki. Falaisa hunaka man ya'taridu ala sanadil hadisi wala matnihi. Sehingga di sana tidak ada satu ulama pun yang menentang sanad hadis ini, begitu juga matannya atau redaksi hadisnya, isi hadisnya ini loh matan itu tidak ada yang menentangnya. Wa hadzal hadisu dalilun ala istihbabi hadis sighati. Hadis ini sebagai dalil atau penunjuk, dalil bukti dasar disunahkannya sighat ini. Sighat ini kalimat bentuk kalimat niku wau doa itu namanya sighat. Sighat tawasulnya niku sunnahnya seperti ini. Jadi dalilun ala istihbabi hadis sighati minal atiyati. Jadi sighat doa yang disunahkan, dalilnya ya ini. Haitsu allamahan Nabi, karena diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Diajarkan kepada siapa? Li ahadi ashabi, kepada salah satu sahabatnya. Yakni seorang laki-laki yang kehilangan apa? Penglihatan tadi. Yang melihat itu, yang menyaksikan ini adalah sahabat siapa tadi? Utsman bin Hunayf. Wa adzharallahu mu'jizatan nabiyhi, dan Allah menampakkan kemukjizatan atau mukjizat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Haitsu stajaba li du'a'id dharir fi nafsil majlisi. Yakni ketika Allah mengijabai doanya orang yang buta tadi di majlis itu juga. Lantaran nganggo donga niku langsung mari. Mukjizate sapa? Kanjeng Nabi. Wa fil haqiqah fa nahnu la nahtaju ila dzikri qissatil hadis allati hadatsat fi zamani Utsman bin Affan. Sebenarnya kita atau kami ini tidak perlu menyebutkan, tidak butuh atau tidak perlu menyebutkan kisah kejadian yang terjadi pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebetulnya enggak perlu. Ini ya kepeksaannya akhirnya tetap disebutkan ngoten lho niki. Sebetulnya itu kita enggak perlu menyebutkan kisah yang terjadi pada zaman Utsman bin Affan. Hatta nastadilla ala jawazi du'a bi hadhihi sighah ba'da intiqalin nabi, sehingga
kita mengambil dalil atau menjadikan dalil diperbolehkannya doa dengan cara ini atau dengan bahasa tadi niku nggih setelah Nabi wafat. Kenapa? Karena niki fa idza allama Rasulullah ahadan min ashabi sighatan lidunga, ketika Rasulullah sudah mengajarkan kepada seseorang dari sahabatnya satu bentuk bahasa doa, kemudian wanukilat ilaina bisanadi sahih, sehingga tadi bentuk doa tadi itu diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang sahih, maka dalla dzalika ala istihbabi dunga ibiha fi kulil awqat, maka itu menunjukkan disunahkannya doa dengan cara itu di semua waktu. Tidak perlu ada qayyid napa niku masih hidup atau sudah meninggal. Tidak ada qayyid Nabi masih hidup atau sudah meninggal. Pokoknya nopo apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sudah mengajarkannya kepada seorang sahabat, maka itu menjadi sunnah. Prinsipnya seperti itu. Kapanpun fi kulil awqat hatta yarithallahu al-ardu wa man 'alaiha, sampai Allah mewarisi bumi dan seisinya atau siapapun yang ada di isinya, maksudnya sampai hari kiamat. Walaisa hunaka mukhassisun li hadzal du'a. Di sana tidak ada yang mentahsis, mengkhususkan doa ini lidzalika sahabi wahdahu, kepada sahabat itu tadi. Artinya doa tadi itu tidak ada keterangan dari hadis tadi itu menjelaskan bahwa hadis ini khusus untuk dia. Wala muqayyidun lidzalika bihayatihi, dan tidak ada yang mengqayyidi atau membatasi dengan kehidupannya Kanjeng Nabi, tidak. Kalau sudah begitu, sudah tidak ada yang mentahsis, tidak ada yang mentakyid, maka fal aslu fil ahkam wa tasyiat anna mutlaqatun wa ammatun. Hukum asal napa niku syariat dan hukum-hukum dan syariat-syariat itu adalah asal hukumnya adalah mutlak dan umum. Mutlak itu maknanya tidak dibatasi. Umum itu maknanya tidak dikhususkan kepada seseorang. Illa ayyas butal mukhassisu awil muqayyidu laha, kecuali jika ada napa niku secara positif atau ada riwayat yang mengkhususkan atau membatasi hal itu. Barok madzalika kulli, di samping itu semuanya qala Syaukani, Imam Asy-Syaukani juga berkata wa fil hadisi dalilun ala jawazi tawassuli bi Rasulillah ilallahi azza wajal. Dalam hadis ini ada dalil atau dalil yang menunjukkan diperbolehkannya tawasul kepada Rasulullah, tawasul kepada Allah azza wajal ma'tiqadi annal fa'ila huwallah. Sing penting disertai dengan keyakinan bahwasanya yang berbuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang mengijabah itu tetap Gusti Allah, bukan Kanjeng Nabi. Wa annahul mu'ti al-mani'u, dan sesungguhnya Allah itulah yang memberi dan yang menghalangi. Masya'akana wa malam yasha'lam yakun, apapun yang dikehendaki akan terjadi, yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Kaidah itu sebetulnya ini kaidah itu sebetulnya ini sudah menjadi kaidah yang baku, yakni apapun yang sudah diajarkan oleh Nabi dan di situ tidak ada pengkhususan dan pembatasan, maka berlaku umum, berlaku tak terbatas. Maknanya berlaku umum siapapun, bukan hanya sahabat tadi. Berlaku tak terbatas itu maknanya di kondisi apapun, baik Nabi masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Wong tidak dibatasi kok. Orang membatasi itu harus ada dalilnya. Orang mengkhususkan harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, maka berarti kembali kepada hukum asalnya, yakni umum dan tak terbatas. Paham niki nggih? Nah, sayangnya walighiya bitilkal ma'anil usuliyah, oleh karena hilangnya lenyapnya makna-makna yang bersifat dasar tadi, ngan adhanil kasir, dari hatinya banyak orang, fi dzalikal asri, di zaman ini. Artinya bahwa itu banyak yang nggak ngerti kaidah usul tadi, banyak yang nggak ngerti. Maka sanat torru an nadzkura qissata hadzal hadis, terpaksa kita harus menyebutkan kisah kejadian ini, kejadian si Sayyidina Utsman itu nggih. Wallati tubayyinu anna dzalika sahabiyal jalil arsyada man lau hajatun hadzatuna. Dan kisah tadi menjelaskan bahwasanya sahabat yang agung tadi, yakni sahabat Utsman bin Hunayf, ini memberikan pengarahan atau menunjukkan kepada orang, memberi petunjuk kepada orang yang memiliki hajat atau kebutuhan, kepentingan. Dia dikasih tahu atau diberi petunjuk ila hadza doa kepada doa ini, doa yang ia dengar
diajarkan oleh Nabi kepada seorang yang buta tadi, ngeten lho. Disampaikan oleh siapa? Utsman bin Hunayf kepada seseorang yang punya hajat kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Ba'dan tiqolin Nabi, setelah wafatnya Nabi. Wadzalika fima yali, yakni di hadis berikut ini. Ya, hadis berikutnya niku akan kita bahas di pertemuan berikutnya nggih. Ya, hadisnya kepripun to niku hadisnya atau ceritanya itu seperti apa? Nah, kok sampai Utsman bin Hunayf mengajarkan doa tadi kepada seseorang di masa Utsman bin Affan. Maknanya masa Utsman bin Affan berarti kan sudah Nabi sudah wafat, bahkan sudah wafatnya Sayyidina Abu Bakar, bahkan wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, itu sudah belasan tahun akhirnya, berarti kan Sayyidina Utsman baru. Dan Sayyidina Utsman itu menjadi khalifah paling lama. Qissatul hadis wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka